kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau dan para tabi'in ila yaumiddin. Dengan ucapan kita membaca salawat kamilah 3 kali. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husna khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Alhamdulillah, mulut kita masih menyebut salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin banyak dari segi kuantitas aja salawat itu, biar kita kada ingat waktu membaca salawat tetap dapat pahala. Sepakat ulama, ada amalan yang ditolak, ada yang diterima, kecuali salawat itu maktu'atun. Itu beb, salawat ini putus sudah, kada kau diapa-apai lagi. Artinya begitu terucap di mulut kita, sekalipun lupa, kita dapat manfaat salawat tadi. Dan Nabi kada perlu dengan salawat kita. Nabi sudah cukup aja Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi. Nabi sejak diciptakan sudah sempurna, kada ada celah sedikit, kada ada celah Nabi itu. Begitu diciptakan Nabi sudah sempurna, syafaat apa segala sudah diberikan secara habis sudah ya kepada Nabi kita semua sejak beliau ada. Dan itu selawat hadiah besar gasan kita, tinggal kita aja lagi muntung menyambut selawat, mau atau kada. Nah, apalagi disertai dengan rasa rindu, rasa cinta dengan Nabi. Cukup 1 kali selawat sehari semalam aja, 3 kali selawat 1 hari 1 malam karena cinta dengan Nabi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Misalnya yang itu kita pilih selawatnya, maka diampuni dosa kita 24 jam sehari semalam. Atau itu satu fadilah tentang salawat. Atau ini sekali aja kita cukup melindungi kita, menyelamatkan kita. Umur hidup sekali pernah membaca salawat kepada Nabi, tapi yakin itu cukup aja menyelamatkan kita, karena begitu besarnya arti salawat di sisi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi meulahkan gawian lawan kita, pekerjaan nol modal tapi untungnya besar benar, ganal benar untungnya, yaitu salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Makanya dalam kesempatan apa, amalan apa aja, khotib wajib bersalawat, sembahyang wajib bersalawat, naik rumah hanyar bersalawat, pengantinan salawat, apa aja bersalawat kepada Nabi. Berdoa pun ada salawat Nabi. Kalau kadang-kadang sampai doa kita, apa aja itu, apa aja, karena di salawat itu ada Allah Ta'ala. Kita kadang kau melihat Allah Ta'ala dengan salawat kepada Nabi, maka Allah Ta'ala selalu ada menyertai kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah Ta'ala selalu bersama engkau dimanapun kamu berada. Kita kawakah menyertai Allah Ta'ala? Mana kawa melihat Allah Ta'ala? Mana kawa? Lalu kayak apa caranya? Didekati orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah Ta'ala seakan-akan kita melihat Allah Ta'ala di situ. Di mana? Di tempat yang sempurna.
makhluk Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala yang paling sempurna itu siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya ingatkan untuk diri saya dan jamaah sekalian, apa aja yang ada hubungannya dengan Nabi, kemudian hal itu agak sakit didengar telinga, di hati kita kata menerima, jangan meriwayatkan apakah itu ayat Quran ataupun hadis Nabi, jangan diriwayatkan seadanya, harus ditakwil, dipahami secara kontekstual, jangan dibaca seadanya. Teks kita pikirkan bujur-bujur, mungkinkah Nabi seperti itu, maka ya dianuai, diperbaiki cara maanunya, jangan seadanya, walaupun riwayatnya seperti itu, jangan seadanya. Beradab kita dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana contoh, Nabi pernah menegur orang itu ya apa, seperti contoh yang Nabi ketika ditanya bagaimana ayah engkau, kan orang kafir, abahnya mati dalam keadaan kafir, kayak apa abah ulun tuh ya Rasulullah? Itu neraka. Abah pian pang ya Rasulullah, wa abuka, kayak apa abah pian masuk neraka jualah. Ya ujar Nabi, adapun abahku di neraka juga, abahku, maulah kita maanuakan itu walaupun itu benar, apalagi kada, itu mesti ditakwil itu. Maka ayah Nabi masuk api neraka di situ, jangan mengambil kesimpulan kayak itu, kan ini hubungannya dengan kehormatan Nabi. Berarti hadis itu perlu mustahil hadis itu batal lah, hadis itu hadis palsu lah, lain hadis palsu. Bagaimana dikatakan hadis palsu? Itu hadis sahih, tapi pemahamannya jangan sampai rusak. Berarti perlu ditakwil, perlu dipahami secara kontekstual. Kada mungkin abah Nabi kafir, ngarannya aja Abdullah, ngaran Sidin, kada mungkin mati kafir. Oh berarti yang dimaksud itu siapa? Abi. Oh berarti paman Nabi ya. Kalau oh berarti karena Nabi mengecewakan orang ini, kalau abahika masuk neraka, abahku kada, maulah Nabi berpandir kayak itu. Nabi orang akhlaknya yang luar biasa, maka perlu dipahami secara kontekstual. Nah kayak itu kalau memang, makanya perlu bersih kita, mengawali bersih. Untuk bersihnya batin kita, ingat Nabi kita itu satu-satunya makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena Allah menginginkan Nabi, tempat bertajallinya Allah Ta'ala secara sempurna di Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita melihat Allah Ta'ala di Nabi kita. Nah itu makanya kita disuruh baca selawat supaya paham kedudukan. Jadi membaca selawat kepada Nabi serta mentakzim, mengagungkan Nabi kita, dibukakan Allah Ta'ala aja nur batin kita, dibukakan aja Allah Ta'ala, singkapkan nur paham akan kedudukan Nabi kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kedudukan kita sebagai umat Nabi Muhammad itu bersyukur benar Nabi kita jadikan sebagai ikutan kita, Nabi kita lagi. Nah itu makanya salawat kita perbanyak kepada Nabi kita, itu dulu. Kemudian tempulu kita duduk, kita berniat sengajaku iktikaf karena Allah Ta'ala, yang singkatnya aja, sengajaku iktikaf karena Allah Ta'ala. Arti iktikaf itu bertahan di masjid, sekedar membaca subhanallah sekitar 2 detik, kita duduk cek berniat sengajaku iktikaf karena Allah Ta'ala, langsung keluar dapat pahala iktikaf. Apalagi kita ini duduk ya kurang lebih 3/4 jam ke depan kita duduk iktikaf, maka itulah yang kita cari, rahmat daripada Allah Ta'ala. Bukan iktikaf yang memasukkan kita surga, bukan sembah yang memasukkan surga, tetapi perlu kita banyak berbagai macam ibadah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Karena ibadah itu kan dikatakan bukan karena ibadah hikam,
karena bukan karena awak kita yang masuk surga, itu karena rahmat Allah Ta'ala memasukkan kita, rahmat. Sekarang kita bisa bergerak, itu nur Nabi kita bergerak karena berkat Nabi kita, karena rahmat juga. Maka kita menggawi ibadah itu adalah sebagian rahmat Allah Ta'ala. Bagaimana mau masuk surga kalau rahmatnya kada diparaki? Bagaimana mendekati rahmat tadi? Dengan ibadah, sembahyang, macam-macam ibadah. Jadi kita masuk dengan rahmat, dengan ibadah kita kada. Kenapa kita masuk surga? Bukan karena ibadah kita, karena gerak dan diam kita ini Allah Ta'ala juga. Kita beribadah taufik dari Allah Ta'ala, bantuan Allah Ta'ala kita beribadah. Datang mana kita merasa masuk surga, tetapi gerakan kita itu kan bagian daripada rahmat Allah Ta'ala. Kesimpulannya, hendak masuk surga, bikin ciri tanda bahwa aku ini ahli surga. Bikin tanda aja kada memadahkan kita pasti masuk surga, kada. Yang bisa dipastikan masuk surga Nabi aja satu. Bukan sebenarnya Nabi itu masuk surga. Nabi itu biar kada masuk surga pun, Nabi itu lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Karena Nabi itu rahmat, bongkolannya rahmat, ainur rahmah. Jadi surga itu lebih nikmat. Mana lebih abdul Nabi daripada surga? Ya, kada ada apa-apanya surga dibanding dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita hendak masuk surga, sambat ngaran Nabi kita terus, dengan Nabi kita, maka akan nikmat hidup kita, lebih nyaman daripada kalau sudah mendapatkan asyiknya bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Di dalam al-mawa'izul jaliyah, al-mawa'izul jaliyah disebutkan zikrul umri wa maji'il ajal. Ini tentang pembahasan umur dan datangnya ajal. Datangnya ajal kapan? Masalah umur, bila anunya. Nah, ini pembahasan bila berakhirnya. Nah, ini ulang beberapa hal yang berhubungan dengan masalah ini. Pertama, jasa habibukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam zata yaumin huwa wa Jibrilu. Ini di dalam kitab Al-Mawa'izul Jaliyah. Duduk-duduk kekasih kamu, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hari beliau duduk-duduk bersama Jibril alaihissalam. Wa sa'alahu qailan lahu, dan Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril dan sambil berkata, Nabi bertanya kepada Jibril, kam umruka ya Jibril? Berapa umur pian Jibril? Umur pian berapa ya Jibril? Umur berapa umur pian ya Jibril? Qala lahu, Sayyidina Jibril menjawab, ma adri kam umri, ulun kada tahu jua berapa umur ulun sekarang ini. Kada tahu umur Sayyidina Jibril. Kalau kita kan diberitahu mama, abah, ikam lahir tanggal sekian bulan sekian. Jibril kada tahu. Cuma ujar Jibril, illa anni ara najman yatlu'u ba'da kulli sab'ina alfa sanati marrah. Wa qad ra'aituhu tala'a sab'ina alfa marrah. Ujar Sayyidina Jibril, ulun ini kada tahu umur ulun, kecuali bahwasanya ulun bujur-bujur, ujar Sayyidina Jibril, telah melihat satu bintang. Ada bintang yang ulun lihat, bintang itu timbulnya, terbitnya setiap 70 tahun sekali. Jadi 70.000 tahun sekali bintang itu timbul. Ini ancar-ancar perkiraan umur ulun tuh. Ulun kada tahu kapan umur ulun. Cuma yang ulun tahu umur ulun itu, ulun pernah melihat satu bintang. Bintang itu sudah 70.000 kali ulun melihat bintang itu. Kalau setiap hari bintang itu timbul berarti 70.000 hari. Ya kalau ini kada.
Ulun melihat bintang itu 70.000 kali dan timbulnya kada setiap hari timbulnya itu, yaitu 70.000 tahun sekali timbulnya. Jadi 70.000 kali sudah melihat bintang itu ulun, dan timbulnya sekali timbul itu 70.000 tahun hanyar timbul, 70.000 tahun hanyar timbul. Dunia kita berapa tahun? Yang terhitung masuk dalam sejarah kan sebelum Masehi. Ini yang Masehinya berapa? 2021 tahun. Ya, kalau tahun 2021 Hijriah berapa? Tahun 1443. 1000 tahun aja ada ini bintang 70.000 tahun sekali dilihat Sayyidina Jibril. Berarti kalau 70.000 kali dilihat dan 70.000 tahun sekali dilihat, berarti umur Sayyidina Jibril ketika itu 70.000 kali 70.000, 4,9 miliar. 4,9 miliar tahun umur Sidin. Jadi umur Sayyidina Jibril waktu itu paling kada tahu sebelumnya Allah Ta'ala menciptakan. Kada tahu Jibril tuh 4,9 miliar. Kalau penduduk Samarinda ini berapa? 1 jutaan, mungkin lebih sekarang lah. Dulu tahun 80-an tuh hanya 100 ribuan aja, sekarang 1 jutaan. Anggap dari 1 juta tuh 70.000 orang Samarinda. 70.000 orang Samarinda, urunan 70.000 rupiah. 70.000 rupiah aja. 70.000 orang, urunan memberi duit. Berarti turun 4,9 miliar, tapi 70.000 orang siapa juga memberi bapak. Itu contoh pesah ke situ daripada aja 70.000. Kalau penduduk Samarinda 1 juta ya memberi, kalau penduduk kota Samarinda 1 juta orang, 1.000 rupiah aja, 1.000 rupiah aja, ini 1.000 rupiah memberi, dikumpulkan dana 1.000 rupiah berarti 1 M sebulan aja, berarti setahun 12 M, setahun kawa membangun rumah sakit. 1.000 rupiah loh ya, Allah. Kekuatan kita bersatunya itu kembali itu umur itu kayak duit ini kayak umur. Jadi Sayyidina Jibril 4,9 miliar tahun, tinggal 1 juta tahun aja lagi 5 miliar tahun umur Sayyidina Jibril. Tuha bener lah itu, kada tuha sebenarnya, kada seberapanya, kada tuha. Karena apa? Qala lahu, lalu Nabi kita bersabda kepada Sayyidina Jibril, atadri man zalikan najm. Pian tahulah Jibril siapa. Nabi kadang menggunakan man, siapa, berarti itu kan makhluk dan bernyawa. Kalau kan sesuatu. Atadri man zalika, kada dikatakan atadri ma zalika, tahulah pian itu apa itu, kada pian tahulah siapa itu bintang itu tadi. Atadri man zalikan najm, pian tahulah siapa bintang itu. Lalu dijawab oleh Sayyidina Jibril, qala lahu, Jibril menjawab, la, ulun kada tahu. Ulun kada tahu. Padahal Jibril itu kan raja kawa menjelajahi, berarti bintang itu sangat jauh berada di hadratullah. Jibril kada kau mendatangi yang itu. Buktinya Jibril kan dalam hitungan detik kau aja datang dari langit ke-7 itu ke sini. Berapa miliar tahun untuk menjalani itu kalau di jalan biasa manual. Berarti itu bintang tuh jauh benar itu, kada kau terjangkau. Bahkan mungkin alat ini kada kau menjangkau bintang itu. Qala la, ujar Sayyidina Jibril, ulun kada tahu juga. Qala, Nabi menjawab, anak zalikan najm. Ujar bintang itu Nabi kita. Jadi Nabi kita itu Nabi kita.
Begitu agungnya Nabi kita. Nah, ini perlu kedudukan Nabi kita luar biasa. Ini kisah umur Sayyidina Jibril. Nah, kemudian ada lagi Jarat Habib Idrus bin Husain al-Idrus. Telah terjadi bagi Habib Idrus bin Husain al-Idrus terjadi fi siyahatihi hikayatun ghoribatun ajibatun. Ini terjadi di Habib Idrus bin Husain al-Idrus. Habib Idrus bin Husain al-Idrus ini terjadi di dalam petualangan beliau, terjadi satu cerita yang ganjil, yang mengagumkan, ajib. Ini kan ajib, yang mengagumkan cerita ini. Haddatsa biha wa rawaha li Sayyidil Habib Ahmad bin Husain al-Attas min labzihi. Ini ya memberitahu tentang kejadian Habib Idrus bin Husain al-Idrus. Beliau melakukan perjalanan petualangan, ada beliau menemukan satu peristiwa yang kemudian dikisahkan oleh Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan al-Attas ini mengisahkan langsung dari Habib Idrus bin Husain al-Idrus, cerita yang di luar kemampuan otak kita, cuma terjadi. Luar biasa kisah ini, ajaib kisahnya, mengagumkan kisahnya ini, ganjil kisahnya. Wahia nadiratan tarikhatan rawasiqatan soduk. Ini jarang tercerita kisah nangka ini. Ada kisah, beberapa kisah, tapi bisa ini kisahnya jarang dan diriwayatkan oleh orang yang dipercaya, orang yang kada berdusta. Kada mungkin ini kisah ini dikisahkan mengarang-arang. Memang terjadi kisahnya ini dari Habib Idrus, dari Habib Ahmad bin Hasan, dan ini dikuatkan oleh cerita ini oleh riwayat, ya, oleh periwayatan yang dipercaya, jujur orangnya, dapat dipercaya. Nah, wahasiluha, singkat cerita kisahnya nangka ini. Nah, kisah yang tadi nih, artinya kisah ini ngalih banar didustakan. Memang terjadi kisahnya ini, tapi ganjil. Keganjilannya, karena pian lihat keganjilannya, ini ganjil kisahnya. Annahu safara barran ila sanad ala qadamit tajrid wa tawakkuli ma'a salasina nafaran minas sawah. Beliau melakukan perjalanan ke negeri Sanad, ada nama negeri Sanad, dengan berjalan batis saja, dan dengan tawakal yang bujur bertawakal. Tawakal artinya ini kalau orang wayah ini bebekal, pokoknya seadanya. Perjalanan terjun payung itu aja ke Jakarta, ibaratnya ke Jakarta, tulak ke Jakarta, ongkos pesawat aja, masalah bulik kada tahu kisah, kayak itu tawakalnya. Pergi dia bersama 30 pelancong yang lainnya, 30 wisatawan yang lain mengadakan perjalanan petualangan ini bersama 30 orang, kada sidin seorangan aja. Walamma balagu ila ardi Kabil wa Teheran, manakala beliau sampai bersama orang yang 3, Teheran kan di Iran. Sampai di sana mereka ber-30 itu samau anna hunaka Yahudi ro'a Sayyidal Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, ini sudah mereka mendengar, mengetahui di negeri itu, di Kabil dan di Teheran itu, di Teheran mereka semua itu mendengar cerita bahwa ada masih hidup satu orang Yahudi. Orang Yahudi ini yang hidup ini pernah melihat Sayyidina Ali, pernah melihat Sayyidina Ali ketika itu.
Sayyidina Ali Abi Thalib wa mimman hadara waqata Khaybar. Yang orang Yahudi ini adalah orang yang pernah terlibat dalam peperangan Khaybar. Islam perang dengan orang Yahudi, inya ini di pihak musuh. Yang orang Yahudi masih hidup di anu nih, kisahnya nih. Orang Yahudi ini pernah melihat Sayyidina Ali, waktu itu inya berperang melawan Islam. Sayyidina Ali musuhnya, hantam Sayyidina Ali. Lalu berkata, jadi itu sama yang Habib Idrus Husain al-Idrus itu bersama 30 orang di negeri Kabil dan Teheran, dengar cerita bahwa di negeri ada orang yang pernah melihat Sayyidina Ali, bahkan inya sempat Khaybar waktu itu. Orangnya masih dengar aja dulu hanya. Lalu qala berkata yang biasa, falamma balawal khabaru wa ra'ayna ahla tilkal mudun wal qura wal barrari mujmi'ina ala dzalika samamnal azma ala liqa'i was sama'i minhu bila wasitatin. Manakala sampai berita kabar kepada kami dan kami tahu sudah berita itu, lalu kami lihat, kami buktikan penduduk kota-kota di sekitar itu, di kota-kota dan di kampung-kampung, kami lihat bubuhannya itu sepakat bahwa memang dasar ada, artinya kota-kota bujurkah itu kisah itu bujurnya memang orang ditakuni di kampung bujur, kadada orang kampung yang menyela lain itu kisah anu aja, isu aja, dustainya aja, kada memang ada orangnya. Beberapa kota dan beberapa kampung ditakuni itu memang ada orangnya. Lalu ujar anu nih Habib Idrus bin Husain al-Idrus beserta kekawalannya, somamna, kami berdiam aja, cuma kami diamakan somamna al-azma ala liqa'i was-sima'i minhu bila wasitat, tapi pokoknya kami hendak melihat langsung, mendengar tanpa wasitah, tanpa perantara. Kalau ini kan hanya kisah aja mendengar, walaupun sudah sepakat orang kota, sekotaan, beberapa kota ditakuni memang ada orang itu. Di kampung memang ada. Berdiamai kami ujar Sidin, cuma kami hendak membuktikan seorang tanpa perantara, hendak mendengar dari Sidin tadi. Bujur kapian melihat Sayyidina Ali, buktinya mana? Nah, hendak melihat itu. Waqila lana, lalu dikatakan orang, inna bitilkan nawahi mi'ata alfi nasamah minal yahudi min zuriyati kulluhum yantasibuna ila dzalika syakhs. Lalu sebelum kami berangkat, beberapa kampung itu memadahkan bahwa di beberapa daerah ini, ya ada di beberapa daerah di sini di sekitar beliau yang masih itu orang Yahudi, itu ada anak cucunya, zuriatnya yang Sidin ini, nah masih ada di sekitar di kampung-kampung itu, sekitar berapa di sini, mi'ata alfin 100.000 anak keturunan Yahudi tadi, 100.000 keturunannya di sekitar situ, 100.000 ya, daripada keturunannya yang dinasabkan lawaninya, juriatnya benasab dengan orang Yahudi ini, 100.000 anak cucunya di sekitar itu, anak cucu Yahudi ini. Nah, itu sudah modal yang dipegang oleh Habib Idrus tadi beserta 30 orang itu.
wa yatazahamuna ala ziyaratihi wa huwa mulqan ala sariri la yataharraku illa bimuharrik. Sekalinya memang orang berdesakan bakajal, ujar orang Banjar begalut, ada yang begalut bakajal, bang hendak melihati si Yahudi tadi, menziarahi si Yahudi tadi, saking Tuhannya si Yahudi tadi, wa huwa mulqon ala saririn la yataharrak. Inya Yahudi yang tadi yang dikisahkan yang bertemu dengan Sayyidina Ali yang keturunannya sudah 100.000, dan ini diyakini oleh orang semua itu, inya ada kawal lagi duduk tinggal aja di saking Tuhannya. Umurnya berapa umurnya, karena kita lihat berapa umurnya di sini, saking Tuhannya umurnya berabah aja lagi di atas tilam. Ini langka lah, ini kejadian boleh aja terjadi, ini langka di atas tilam kada kawa lagi bergerak, la yataharraku illa bimuharrikin, inya kada kawa lagi bergerak kecuali orang yang menggerakkan, ada yang menggerakkan. Sidin kawa aja bepandir, tolong balikakan ke kanan, tolong balikakan ke kiri, tolong ambilkan banyu, kada kawa lagi bergerak, tapi akal masih sehat, masih lihat bepandir, cuma kada kawa lagi apa-apa. Setemat pindah ke lah, ulun beisi nenek belum 3 tahun meninggal, dan itu kada berdusta ulun, sebab nenek yang ini ading nenek ulun, mama ulun sudah tahun 2007, Sidin meninggal mama tahun 2007, sudah 13 tahun yang lalu mama ulun meninggal. Itu umur Sidin waktu meninggal 13 tahun yang lalu, umur mama itu 79 tahun. Berarti kalau 13 tahun berarti 92 tahun sekarang ini kan. Nenek ulun itu masih hidup, mama ulun sudah meninggal. Berarti kalau mama ulun aja sudah 90 tahunan, kayak apa nenek ulun ya kalau tuh? Ya kalau, dan mama ulun tuh bukan anak pertama. Masih ada ulun yang ading nenek ulun. Dan ulun di Sulawesi semat, maka Sidin Banjar jar guru Jamal tuh kada ulun orang Bugis ketemu, cuma dianggap orang Banjar karena bini Banjar, pergaulan Banjar. Kan bini ulun Banjar, dan akhlak Banjar, kebiasaan orang Banjar. Apa kebiasaan orang Banjar? Banyak bini. Ya kalau astagfirullahaladzim. Kebiasaan orang Banjar yang orang Banjar tertentu lah, jangan kena Sarip orang Banjar banyak bini. Karena satu bini belajar, dua bini kurang satu bini belajar, dua bini kurang wajar, 3 bini kurang ajar, 4 bini orang Banjar. Nah, kita 4 yang jadi orang Banjar. Sekarang sisa 4 kan ulun sempat jadi orang Banjar. Sekarang bini belajar kurang wajar 2. Nah, ulun hendak kembali kepada jadi orang Banjar, tinggal 2. Tolong aja cari lagi untuk kita. Cari 2 lagi. 2 lagi. Cari orang Banjar nih. Jadi nenek ulun itu 120 tahun meninggal. Ada 120 tahun kan masih bisa dijangkau lah, masih bisa masuk akal. Tapi 120 tahun itu Sidin berkacamata tebal, pada sini kada kawa lagi minta duit suara aja lagi. 10 tahun sebelumnya waktu 110 tahun masih kenal dengan ulun. Sekali 120 tuh kada tapi anu lagi ding sanak nenek itu meninggal di Parakwada Haji Pak Mul di Pemuda 3 situ nah. Pemuda 1 masuk di situ. Pindah dari Sulawesi, sepupu ulun ada di situ 120 tahun. Karena Sidin umur panjang itu kada terlalu banyak berpikir. Kedua, makanan orang desa ya, kalau makanan yang kada macam-macam berpengawet macam-macam itu ya kalau nih yang botol macam-macam tuh itu tuh kada banyak pikiran Sidin, aman. Kada pikiran Sidin. Ya 120 umurnya. Umur nenek 20. Kita kembali yang itu kada lagi kembali kepada orang Yahudi tadi. Datangnya bakajal orang berdesakan karena anak melihati manusia ganjil ini luar biasa, umurnya panjang benar. Sempat bertemuan Sayyidina Ali. Kemudian
faji'na ilaihi wa adzina lana wa jalasna haulahu wa rafa'u asfara ainaihi fahadaqa fina jami'an wa mayyazal araba minal ajam biquwati idrakihi. Nah, lalu melihat si orang bakajal, kami dapat kesempatan, lalu kami datangi Sidin, dapat kesempatan untuk mungkin dapat giliran lah kami datangi beliau. Setelah datang wa azina lana wajah, dan kami diizinkan untuk ketemu dengan orang Yahudi itu. Wajalasna haulahu, kami duduk di sekitar di dekat beliau. Setelah duduk di dekat beliau, wa rafa'u asfara ainaihi, lalu mereka membukakan dua mata. Jadi mata sini berpajam rupanya ada timnya tukang jaga di situ. Nah, mungkin sekaligus minta maaf lah belum aja menambah. Mungkin kalau wah ini ada orang aneh kayak itu di muka sana banyak sudah orang berjualan ya kalau tuh ya kalau mau anu tim ya kalau mau ambil berkah. Nah, ada lagi tim di dalam itu. Rupanya sini kada kawal lagi dibukalah warafa'u asfara ainihi, dibukalah kelopak matanya ini. Nah, kada kawal lagi buka tuhabana. Nah, dibuka diperlihatkan kepada yang tadi rombongan Habib Idrus bin al-Idrus, dibukakan mata mereka. Lalu Kawasidin dilihat memandang kepada kami, dan Sidin tadi wa majal arab minal ajam, Sidin tahu biquwati idrakihi, karena masih kuat akal Sidin masih kuat, diberi Allah Ta'ala kekuatan di akal. Mata kada kawal di mata aja dibukakan, tapi Sidin kau pandir ini ikam orang Arab, kalau ikam lain orang Arab, inya tahu membedakan yang mana orang Arab yang mana kada. Artinya masih kuatnya pemikiran Sidin. Lalu wastahamnahu bimadza tala umruka hatta ishta ila hadzal qurun alladhi nahnu fihi. Nah, lalu kami bertakun lawan Sidin, langsung lawan Sidin, anu pian amalan ya, kenapa sampai umur pian panjang benar. Umur pian ini panjang sampai pian hidup di masa di abad yang kami ada sampai kami wahini pian masih hidup. Mulai Sayyidina Ali peperangan Khaibar sampai zaman ini pian masih hidup. Ujar Sidin, ini hidupnya 1000 tahun lebih orang nih, kayak itu maksudnya. 1000 tahun kan mulai Sayyidina Ali. Ini kan kisah ini kada sampai sahabat nih, ini cerita Habib Idrus. Nah, tahun 1324 ini cerita 119 tahun yang lalu, kisah ini nih, kejadian ini nih 119 tahun yang lalu. Berarti di sekitar tahun 1443 dikurang 1443 dikurang 1300 dikurang 119 tahun, berarti tahun 1324 kejadian ini nih, tahun 1324. Berarti kan itu sudah 119 tahun yang lalu. Berarti sudah di tahun itu aja sudah 1324 tahun, berarti 1000 tahun lebih umur orang ini hidup. Sampai keturunannya itu kan 100.000 keturunannya semuanya itu zuriatnya. Berarti cicitnya, cucunya, cicit ini keturunan yang keberapa ini? Yang ke-30 mungkin sudah ini. Ya. Keturunan yang ke-30. Berarti keturunan Sidin yang kedua, ketiga, keempat sampai sudah matian berataan. Keturunan yang ke-10 aja sudah mati. Yang kedua matian berat. Kayak para habaib kan itu anunya sudah 40-an bib lah, 40-an lah. Kalau ada orang mengaku habib
Aku juri keturunan yang ke-30, nah itu dibungulinya tuh. Karena banyak orang wah ini mengaku-ngaku Habib. Dan hati-hati juga pian, jangan langsung mencari orang kalau ini mengaku Habib. Dia mah kita kada tahu. Aku kada tahu juga, sudah kada usah. Jangan disambati dengan kok musyah Habib bujuran itu aja. Biar aja juga salah. Tak juga memadahi berduaan. Ikam jangan mengaku Habib. Ikam jangan. Ya kembali ke sini. Lalu kenapa umur pian panjang 1000 tahun lebih sudah umurnya nih? Qala beliau jawab bidakwati Ali bin Abi Thalib. Aku panjang umur ini karena berkat doanya Sayyidina Ali. Sidin karena menyambat Sayyidina Ali panglah. Karena Sidin belum kenapa Sidin karena menyambat Sayyidina Ali karena kayaknya. Ini ulun menterjemah karena ulun sampai hati apa aja yang bersangkut. Ulun bukan untuk menyombongkan dirilah. Tahadus insya Allah mudahan sampai mati. Kalau ulun berbicara yang kada baik tentang Nabi dan Ahlul Bait akan dicabut nyawa ulun biar aja mati daripada ulun hidup dalam kada menghormati Nabi dan keluarganya. Insya Allah pian dengar dari mulut ulun spontan tanpa ulun berpikir kada bakalan keluar dari mulut ulun ini menyambat Nabi kita dengan kata-kata yang kada pantas. Karena Pak, kita perlu mengagung. Di situ aja lagi amal mana amal pian, ibadah pian mana ibadah kita nih, ibadah ulun, ibadah pian mana amal kita yang hawa kita persembahkan dengan Allah. Kada ada yang top amal kita kayak apa? Umpat dengan Nabi, kita muliakan Nabi, kita hormati Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, menghormati Nabi kita, memuliakan Nabi kita. Kenapa kita kenapa Nabi disamakan lawan kita sehingga timbul pandiran kalau ada membaca riwayat Nabi nang kaya Nabi awalnya seorang kada beadab manusia kayak itu. Hati-hati loh, Allah Ta'ala mengagungkan Nabi. Kalau kita menganggap Nabi remeh atau berbicara kalau pina dipukuli Tuhan gitu aja kalau tuh. Termasuk orang yang dibesarkan oleh Nabi. Sayyidina Ali kan orang yang diagungkan Nabi. Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya, gudangnya ilmu, kotanya ilmu, pintunya Sayyidina Ali. Jadi hendak masuk pintu ke Rasulullah melalui Sayyidina Ali dulu. Hendak masuk ke pintu Sayyidina Ali melalui orang yang di bawah Sayyidina Ali. Hendak melalui guru kita yang dekat dengan Nabi, yang paham jalur ke Nabi. Jangan hendak tulak sorang. Mesti orang tahu di jalan. Pakai Google Map saja pian bisa salah-salah juga ya kalau orang tahu jalan. Sekarang tinggal di sebelah ini jalannya sudah sampai tujuan. Padahal di sebelah gang situ padahal inya kada tahu jalan. Kita mau tahu jalan tahu Google Map itu hanya penunjuk jalan. Taulah kita lobak, taulah kita anu di situ. Ya kalau tuh jangan hanya mengandalkan peta, jangan hanya mengandalkan kitab. Mesti ada orang yang membimbing kita. Jalan berduri kita kada tahu peta, kan hanya memadahkan ini jalan anu. Untung-untung Anda telah sampai di rumah janda. Jangan kada ada di situ. Kada ada pang Google Map kayak itu. Amun ulun mau ulah pasti ulun ulah kayak itu. Nah, jadi aku ini panjang umur karena doanya asobani ya. Asobani bitarafi sayfihi yaum Khaybara. Aku jadi panjang umur ini karena doa Sayyidina Ali. Begini hanya karena waktu itu aku terkena sabetan ujung pedang. Jadi waktu main entah berhadapan langsung Sayyidina Ali atau Sayyidina Ali ketika menghadapi musuh yang lain terkena sabetan pedang di mananya nih kenalah. Kena sabetan pedang, celak, kada mati pang kan cuma cedera. Kena sabetan pedang Sayyidina Ali waktu perang Khaybar. Ana sadiquka la taqtuluni. Oh berarti berhadapan dengan Sayyidina Ali nih. Lalu waktu aku kena sebatan pedang, aku kalah tanding. Begitu Sayyidina Ali hendak ma'anu aku ini mengaku orang ini
ana sadiquka la taqtuluni, aku ini kawalikam, aku kawalikam lawan Sayyidina Ali, aku kawalikam, jangan bunuh aku. Wa kuntu sadiqan lahu min qablu, memang sekalinya memang dasar kawal Sayyidina Ali sebelumnya, sebelum perang tuh memang dasar kawalnya, jangan bunuh aku ini kawalikam. Yang orang Yahudi ini di pihak musuh, jangan bunuh aku ini kawalikam. Faqala li, nah ini doanya Sayyidina Ali, gasan aku. Faqala li, lalu Sayyidina Ali berkata kepadaku, anta la tamutu illa musliman, aku kawal ulun ini kawal pian, jangan pian bunuh ulun. Dan aku jar Sidin bakasah di sini memang kawalnya, cuma bermusuh ini karena perang kan. Jangan bunuh aku. Lalu Sayyidina Ali ketika itu berdoa bepada doa dianggap doa. Makanya kalau ada ulama habaib bepada ikam langkah ini itu doa tuh yang baik, amin akan aja. Anta la tamutu illa musliman, ayo ja ikam kada kubunuh, dan ikam ini kada mati kecuali ikam berislam dulu. Nah ini digaris bawahi, ujar Sayyidina Ali, ikam kada mati sebelum ikam berislam. Saking baiknya Sayyidina Ali itu, ikam kada mati sebelum ikam berislam. Lalu fatayaqantu anna kalamahu la yukhti'u wa wa'dahu li bil islami haqqun. Ini orang Yahudi, aku yakin ujarnya perkataan Sayyidina Ali itu yakin kada bakalan salah, dan janjinya untuk aku jadi orang Islam itu benar. Perkataan Sayyidina Ali bahwa aku kada mati Islam, dan aku yakin perkataan Sayyidina Ali itu kada tersalah, karena di perang Tasambat itu kada, memang yakin aku. Dan bahwa janji beliau untuk aku masuk Islam itu benar, jadi. Nah lalu apa? Fabaqaitu alal yahudiyah wa akhartu islami mahabbatan fi tulil umri. Orang ini pintar, ujar Sayyidina Ali, ikam kada mati sebelum ikam berislam. Lalu ujar Sidin, tetap ya aku jadi orang Yahudi. Kenapa aku jadi orang Yahudi? Supaya aku yakin perkataan Sidin, kada mati sebelum Islam. Tetap ya aku Yahudi. Kenapa aku jadi aku Yahudi terus selama aku kada Islam, kada mati aku. Lalu 1000 tahun 1200 tahun lebih Sidin kada Islam itu. Ini masalah umur lah, kada Islam berkat perkataan Ali tadi. Kada Islam 1000 tahun lebih, sebab amun Islam mati Sidin ya kalau. Makanya ulun rancak juga pada wan jamaah, ulun minta lawan Allah Ta'ala, ya Allah jangan matikan ulun kecuali dalam keadaan istri ulun sudah 4. Ini kan 2. Jadi kalau 3 kenapa jar maka pian hendak 4 bila 4-nya, sebab kalau 4 mati. Jadi kalau ulun istri 2 itu lawas 3. Kalau 4 bisa nunggu kematian aja lagi. Jadi kena menambah 1 aja dulu ya kalau, sebab kalau 4 mati, maka itu doa jangan dimatikan kecuali istri ulun 4. Nah ya kalau pian kena jangan dimatikan, apa alasan? 2 aja kada kawa, tunggalnya repotnya maulah perjanjian nih. Nah ini lalu maka aku akhirkan Islamku karena aku ketujuh umurku panjang. Wa insyaallah, dan ujar sini insyaallah adkhulu fil Islam, aku kena masuk Islam qoriban, satumat lagi aku masuk Islam sedajat. Artinya pada saat datang Habib Idrus itu, Sidin yang ini orang Yahudi ini sudah pada satumat lagi aku masuk Islam, hendak masuk Islam lagi aku satumat, berarti sudah lawas benar hidup tuh sudah satumat lagi. Wa ya'til mautu wa ana muslim. Karena kalau datang begitu setumat lagi aku masuk Islam, dan ketika maut datang aku sudah beragama Islam.
Jadi aku hendak masuk Islam sudah sekarang ini. Karena Tuhan benar kan sudah, mata aja dibukakan orang. Summa arona athar jirahatin fi zuhri wa qala hadhil jarahatu tasuru alayya sana. Lalu setelah Sidin tadi bepadah, satu mat lagi aku masuk Islam, lalu disuruh Sidina yang membukaan. Tentunya Sidin menampayakan tuh. Nah tolong pang tampayakan, dibukaakanlah bekas ya, diperlihatkanlah bekas luka punggung tuh di sini. Kalau tuh punggung sabetan pedang Sayyidina Ali itu kelihatan lagi di situ. Nah lihat ini punggung, dan ini ujar Sidin, ini bekas luka ini kalau sudah jadi kunat sudah, tapi ini setiap tahun pasti kambuh ini, setahun sekali datang sakitnya bekas luka ini. Nah wahia jasidin min asari dorbati saifi waktu idin, ini ujar Sidin bekas sabetan pedangnya Sayyidina Ali waktu itu. Wa kana la yata'amu syai'an siwa asfaril baydi wal laban. Jadi waktu itu si kai datu-datu sudah ini kan 1000 tahun. Sidin kada ada lagi makan makanan yang lain selain kuning telur dan susu. Nah berarti orang tua telur susu, lain susu menyusu di sini, lain susu menyusu di sini tuha sudah mau nyut aja lagi. Ini susu susu sapi kah susu kambing. Jadi kuning telur dengan susu sapi aja lagi diminum Sidin, dimakan Sidin, dikonsumsi. Nah kemudian qala al Habib Idrus wa faraqna dzalikal rajula wa balagha. Lalu kami sudah tuntung ketemu Sidin, lengkap sudah beritanya, sudah informasi lengkap, kami bulikan. Setelah kami bulikan wabalagona, sampai kabar kepada kami ba'da dzalika, sesudah itu annahu aslama, Islam Sidin, wa mata, dan mati dalam keadaan muslim. Dzalika fi ma azunnu sana arba'in wa isrina sami'ah wa alaf. Itu kira-kira tahun 1324 ujar Sidin. Ikam bila lahir ya kira-kira sekitar tahun 1967 atau 65, itu kan selisihnya paling ada 2 tahun aja kan kalau kita berkisah, kada ada sampai. Nah jadi sekitar 1324, berarti 1300 tahun umur yang orang Yahudi ini, kalah umat Nabi Nuh 1000 tahun aja. Untuk satu ini aja umat Nabi Muhammad yang meninggal, yang umurnya panjang. Nah kena hikmah di kisah ini kita enak ya Allah. Mudah-mudahan kesempatan lain kita ketemu lagi di awal bulan, setiap awal bulan hari malam Rabu. Dan ini juga ini biar ini make belepas-lepas nih kan keren ini. Terima kasih lah yang ada yang menukarakan, terima kasih nih yang menukarakan, manfaat benar untuk kita. Jadi jelas suaranya ya. Kalau ada yang hendak nukarakan pian, nah mudah-mudahan ada. Kalau siapa tahu banyak duit, tukarakan bagus lagi jamaah. Kau mendengar jelas, ini harganya murah aja 2 juta berapa? 2.900 ya kalau mahal rumah pian ya kalau 2.900. Dua pasang 2.900. Orang nukarakan bari alhamdulillah. Mudahan panjang umur, murah rezeki. Bagus kayak ini kan diandak di kantong yang dapat. Jadi merekam ini yang bawa HP kalau biji pemamai anak kantongnya berekam imbah sudah ini pemamai akan rekamannya tuh umajar kayak itu aku sarik lah ya, itu ikam sarik dudi jangan lagi nengke itu juga mun kita hendak pemamai rekam pakai ini. Saya kira ini dulu, minta ampun maaf, minta redha, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.